Kita sudah berhasil mengetahui cara untuk mengaktifkan rekening BSI yang sudah lama tidak terpakai. Gimana sih cara mengaktifkannya? Teman-teman harus tonton videonya sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh tutorial harian, ilmu harian dalam mengatasi permasalahan yang kalian inginkan. Hai halo teman-teman tutorial harian, kembali lagi di channel YouTube tutorial harian, ilmu harian dalam mengatasi permasalahan yang kalian inginkan. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, di sini ya teman-teman, Mimin masih membahas terkait dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI ya. Buat teman-teman semua yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan khusus, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bingung untuk mendapatkan jawabannya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, nanti akan Mimin bantu jawab ya. Nah, di video kali ini Mimin akan membagikan terkait dengan cara untuk mengaktifkan rekening BSI yang lama tak terpakai. Ya, buat teman-teman semua para pengguna Bank Syariah Indonesia. Kalau misalkan teman-teman punya kartu ATM-nya gitu ya, terus teman-teman itu nggak download aplikasi BSI Mobile Banking gitu ya, maksudnya cuma punya ATM-nya aja, terus teman-teman udah lama nggak pernah menggunakan ATM-nya, sudah berbulan-bulan gitu nggak pernah diisi saldo juga. Nah, itu apakah ATM-nya masih bisa digunakan atau enggak sih, sebenarnya bingung gitu ya. Nah, pertama sebetulnya ada tipsnya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu ATM itu masih hidup atau enggak. Teman-teman misalkan nih datang ke ATM, mesin ATM BSI, terus teman-teman silakan coba untuk cek saldo atau dengan cara cek mutasi rekening. Nah, kalau misalkan dia masih bisa melihat jumlah saldo kita, terus lagi bisa cek mutasi rekening, itu tandanya kartu ATM kita masih bisa digunakan teman-teman ya. Jadi kartu lama tak terpakai pun masih bisa digunakan kalau masih bisa buat cek saldo sama cek mutasi rekening. Nah, tapi gimana kalau misalkan dia memang nggak bisa gitu ya buat cek saldo sama cek mutasi rekening, itu tandanya kartu ATM-nya sudah tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Nah, berarti teman-teman harus apa? Harus datang ke kantor cabang BSI terdekat dengan meminta untuk mengaktifkan kembali rekening BSI teman-teman yang sudah tidak terpakai gitu ya. Nah, untuk dokumen-dokumen yang teman-teman perlu siapkan, yang pertama ada data diri ya, udah pasti data diri berupa KTP, terus lagi buku tabungan kalau buku tabungannya masih ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, yang paling penting adalah kartu ATM ya teman-teman. Kan di sini kita mau mengaktifkan kembali rekening BSI yang tak terpakai ya, berarti kartu ATM-nya harusnya masih ada dong. Nah, itu jangan lupa dibawa gitu ya teman-teman. Kalau udah, silahkan nanti teman-teman datang ke kantor cabang BSI pada jam kerja, terus teman-teman ambil nomor antrian untuk layanan nasabah. Selanjutnya nanti teman-teman diminta untuk menyampaikan kebutuhan teman-teman. Teman-teman mau ngapain sih ke sini? Nah, berarti teman-teman harus kasih tahu tuh ke petugas kalau teman-teman mau mengaktifkan rekening dormant atau rekening yang lama sudah tidak aktif, berarti ya. Terus nanti teman-teman akan menyerahkan berupa buku tabungan kalau buku tabungannya masih ada, kartu ATM sama eKTP untuk proses validasi di customer service gitu ya. Nah, kalau mau ke customer service itu biasanya harus mengisi formulir ya teman-teman. Mengisi formulir di sebelum ke customer service itu biasanya seperti ini contoh formulirnya ya. Nah, ini ada pengisian data diri kayak misalkan nama, jenis kelamin dan lain-lain sesuai dengan yang ada di KTP. Nah, baru nanti dibawa ke customer service gitu ya teman-teman. Terus lagi nanti teman-teman akan diminta untuk reaktivasi ya. Mungkin nanti teman-teman akan dikenakan biaya reaktivasi, contohnya misalkan 5.000 ya untuk jenis tertentu seperti BSI tabungan isi wadiah atau mudharabah. Biasanya murah ya di BSI itu karena biaya administrasi kartu per bulannya pun murah ya teman-teman. Nah, ini biasanya 5.000 untuk proses pembaruan dari rekening yang lama gitu ya teman-teman. Terus nanti teman-teman akan diminta untuk menyelesaikan transaksi kecil berupa setor atau tarik tunai ya. Teman-teman diminta untuk setor tarik tunai dengan cara pengisian saldo, misalkan ya isi saldo di BSI itu juga bisa ya. Kalau misalkan sudah bisa tarik tunai, berarti kartu ATM teman-teman atau rekening ini sudah bisa aktif kembali meskipun itu rekening yang lama gitu ya. Oke teman-teman, yang penting teman-teman ikutin prosedur sama dokumen-dokumen yang disiapkan itu sudah lengkap. Pasti mudah ya, segala jenisnya itu mudah. Nah gitu ya teman-teman terkait dengan cara untuk mengaktifkan rekening BSI yang lama tak terpakai. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share terus video kita supaya teman-teman gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye teman-teman.